Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat datang di podcast kami yang bernama Kemas Pilu. Ada yang tahu nggak Kemas Pilu itu apa? Jadi, Kemas Pilu adalah kehidupan masa muda penuh lika-liku. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang games. Tentunya saya nggak sendiri dalam membahas games ini. Kita kedatangan Ustadz muda. Ustadz ini berasal dari Pekalongan dengan umur 21 tahun. Dan Ustadz muda kita kali ini sudah mempunyai jam terbang yang cukup banyak. Jadi langsung saja kita panggil Ustadz Fayat. Ya, Assalamualaikum Pilurs. Ya, namanya Pilurs ya, viewersnya ya. Iya, betul. Wih, ini kok namanya bisa Pilurs ya? Kebanyakan tuh kayak nama tuh viewers atau gimana? Kok bisa Pilurs itu definisinya dari mana itu? Aduh. Oh, udah ya. Oh, dari Kemas Pilu, jelasin nama gitu. Nama podcast kita tuh Kemas Pilu ya. ya. Gitu ya. Jadi tuh biar enak gitu. Biar enak, jadi namanya Pilurs. Jadi kayak nanti Ustadz kayak bisa manggil kayak Lurs gitu Oh, loh. halo Lurs. Nah, halo Lurs. Gitu Ustadz. Iya. Jadi Ustadz udah tahu belum kali ini kita akan membahas tentang apa? Tentang game kan ya? Ya, Game. betul sekali. Alhamdulillah ya. Kebetulan kan Pak Ustadz ini kan seorang gamers ya Pak Ustadz. Iya, saya itu Ustadz gamers gitu. Terkenalnya seperti itu katanya. Iya. Jadi kan Pak Ustadz suka nge-game dan Pak Ustadz ini udah banyak job gitu, udah banyak ngisi pengajian, banyak ngisi kajian-kajian. Nah, gimana sih caranya Pak Ustadz tuh ngebagi waktu antara nge-games dan ngejalanin kewajiban Pak Ustadz ini sebagai pengisi acara? Ada nggak sih kendalanya? Kalau buat membagi waktu nih, urusan untuk membagi waktu ya. Siapa? Rai ya. Dinda Rai gitu ya. Maaf, salah. Jadi untuk urusan membagi waktu itu, saya membagi waktu pada jam-jam tertentu. Misalnya, saya nggak main game pas jam-jam sholat ataupun jam-jam ngaji seperti itu. Ataupun waktu jam-jam lagi ngisi kajian, kan nggak mungkin saya main game situ kan ya. Nah, seperti ini kan nggak mungkin saya main game. Nah, jadi saya bagi-bagi waktunya ketika jam-jam yang itu saya anggap kayak kosong. Misalnya kayak waktu rehat tuh misal jam kosong di dalam kamar. Nah, di situ saya main game. Mungkin main gamenya Mobile Legends ataupun main laptop, ngerjain story mode apa gitu, nah segala macamnya. Ya kendala sih ada. Salah satunya tuh kadang fisik. Fisik tuh kalau main game terus tuh rasanya kayak ngedrop. Jadi kayak sininya apanya tuh pegel gitu lama-lama. Matanya tuh jadi nggak bisa mata ngejeleng gitu kayak gini gitu. Capek Pak Ustadz. Wah, capek banget. Untungnya nggak kacamataan aja gitu. Belum Pak Ustadz. Oh, belum ya? Saya kayak apa ya? Diskriminasi banget ya saya ya. Viewers maaf ya. Jadi salah satunya tadi kendalanya badannya yang kurang sehat, kurang baik gitu. Dan juga sama sosialnya jadi kayak agak kurang gitu. Jadi karena dihabisin game jarang nongki gitu kan ya. Nongs gitu kan, masih muda gitu kan, bahasa nongs gitu. Jadi jarang ketemu sama teman. Dia itu salah satunya juga ngerelain dengan teman kita nggak main, ngerelain dengan keluarga kita nggak itu. Dia kurang lebihnya seperti itu kendalanya. Dan masih banyak lagi, tapi mungkin ada pertanyaan dari Mbak Rai yang mau ditanyakan barangkali gitu kan. Nah, kan kendalanya banyak nih. Nah, solusinya gimana nih buat Pilurs kita ini yang seorang gamer? Solusi itu dari kendala tersebut tuh apa? Ya, buat Pilurs nih, salah satu viewers podcast Kemas Pilu ya. Kemas Pilu ini untuk bisa menyelesaikan masalah game, asalkan kalian tuh nggak candu. Candu itu seperti apa? Candu itu kalian tuh ketergantungan. Misalnya kalian gabut, nggak ada cara apa-apa. Kayak misalnya, orang-orang gabut pengangguran lah, tahu gimana ya? Nggak ada kerjaan, main mulu gitu. Nah, makanya buat yang gabut produktivitasnya tambahin, aktivitasnya tambahin. Jadi nggak nge-game aja, mungkin selingin lah nongkrong sama teman, selingin lah chill time, me time gitu. Atau nggak staycation mau kemana gitu, barangkali mau holiday,
ke mana, ke Bali, ke luar kota ataupun sama teman kemana gitu. Nah, buat mungkin meminimalisir gitu ya, walaupun mungkin ada yang udah candu ya gitu. Dah, mungkin dari hostnya sendiri, Rai apakah suka game gitu? Enggak. Kalau saya kebetulan Enggak suka. bukan enggak suka, cuman bukan game yang untuk kan konten seperti ML gitu, kita tahunya yang kebanyakan main tuh anak laki-laki gitu ya. Jadi bukan game-game seperti itu yang saya mainkan. Sebenarnya nggak ada istilah anak laki-laki main game gitu, nggak ada. Sebenarnya kalau misalnya dilihat-lihat tuh bagusnya ya perempuan juga main loh. Ini gini. Ya. Kenapa perempuan juga perlu main nih? Soalnya biar apa? Biar tahu misalnya perempuan main nih. Nah, laki-laki juga main. Di situ perempuan tuh bisa mengimprove dan paham dunia game tuh seperti apa gitu. Ya kita kan nggak bicarakan tentang kesetaraan ya, kita bicara tentang siapa dan apa dunia ini tuh terjadi dimensi apa. Nah, ketika perempuan paham, oh game tuh ternyata seperti ini, seperti itu. Nah, jadi bisa kayak menyesuaikan dengan orang-orang yang games gitu loh maksudnya. Menyesuaikan ini saya nyari teman atau nyari apa, bisa seperti itu. Emang hal penting apa nih yang harus diketahui oleh perempuan dalam game? Barangkali lagi berumah tangga gitu ya. Nah, susah. Ya kebanyakan sih kayak, ya jujur aja saya punya teman banyak gitu. Suaminya itu ternyata seorang gamers gitu. Suaminya gamers. Tapi istrinya enggak gitu. Konflik tuh. Wah, kamu enggak bagi waktu buat aku sih gitu loh. Nah, itu gimana tuh? Apakah emang harus perempuannya main dulu padahal kan laki-lakinya itu apa udah ya itu coba. Pertanyaan saya ke Pak Ustadz. Oh gitu ya? Iya. Kebalik ya? Kenapa jadi saya yang bertanya ya? Oh enggak, saya pengen ini menyelesaikan masalah teman saya sebenarnya, jadi saya bertanya gitu maksudnya. Iya, kita di sini sharing ya. Iya, sharing aja gitu maksudnya, nggak apa-apa. Iya, kalau menurut saya itu ya harus dikomunikasiin, balik lagi ke komunikasi. Seperti itu ya. Gimana caranya biar bisa menyelesaikan konflik tersebut? Ya harus dikomunikasikan antara suami dan istri. Gimana caranya membagi waktu untuk istri gitu. Dan bermain game. Tapi ini bagus juga kalau misalnya istri nggak main game sih, bagusnya sebenarnya. Tadi kata Ustadz sendiri, perempuan ada lancang gitu. Ya maksudnya lebih baiknya istri itu fokus pada sesuatu yang prioritas dia gitu. Mungkin seperti masak ataupun bekerja. Berarti berkarir. Laki-laki nggak punya prioritas dong. Kenapa harus istri doang? Kenapa nyalain saya ya? Kenapa istri doang yang harus berfokus kepada prioritas? Enggak gitu. Gini. Jadi misalnya komunikasi udah benar nih, udah pas. Istri nggak pengin laki-lakinya terlalu candu, ya sama game. Ya udah akhirnya diimbangi. Seperti yang saya bilang tadi, memberikan waktu ketika jam-jam yang tepat gitu. Misalnya nggak mungkin kan main game waktu jam sholat. Masa lagi sholat main game. Nah seperti itu. Maksudnya jam-jam tepat tapi buat istri misalnya jam 8 malam atau jam 12 malam. Nah kurang lebih seperti itu. Ataupun yang lain. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Boleh silakan. Bagaimana elemen keagamaan muncul dalam cerita dan gameplay game tersebut? Oh ini banyak sih di pertanyaan keren sih dari teman-teman. Emang game itu ada kaitannya mendakwah ya? Kadang kan ada yang bilang gitu ya. Emang game itu ada kaitannya mendakwah. Emang game itu bisa dikait-kaitin gitu. Sebenarnya pada secara garis normalnya game itu adalah nggak bisa dikaitkan dengan dakwah. Tapi dakwah yang mengkaitkan ke game gitu bahasanya. Kenapa? Karena sekarang kita lihat anak muda zaman sekarang kan pada suka nge-game kan ya. Nah sehingga di situ mungkin seperti saya itu mencoba untuk mengajak anak-anak muda yang main game itu supaya nggak candu pertama, kedua tetap ingat Islam, tetap ingat agama maksudnya. Ya seperti sholat tadi, atau enggak ingat makan, ingat kesehatan diri sendiri gitu. Kan Islam kan mengajarkan untuk sehat. Nah ketika Islam mengajarkan untuk sehat, sehingga orang yang kecanduan itu berarti dia tandanya udah parah banget, udah sampai fanatik lah bahasanya gitu, udah suka banget sampai bener-bener ngelupain hal-hal prioritas dia. Nah ya udah akhirnya dia main terus. Nah makanya saya ingin menyadarkan di situ ya dengan cara ya mungkin seperti ini gitu, mengajak teman-teman. Ya. Berarti
game itu tidak terkait dakwah. Tidak terkait dakwah, tapi cara saya untuk menyadarkan teman-teman itu dengan cara ngikut game. Tapi nggak semuanya game nggak ada dakwahnya. Ada kok game yang dakwah. Contohnya kayak Mobile Legends nih misalnya. Mobile Legends tuh mengajarkan tentang arti kekompakan tim. Pertama itu. Yang kedua, Mobile Legends tuh mengajarkan bahwasanya mencuri itu salah. Mencuri itu salah? Iya. Jadi di gameplay Mobile Legends itu ada. Ketika kita mencuri salah satu creep atau bahasanya itu minion lawan ataupun buff lawan, itu salah. Namanya mencuri. Gosop, nggak boleh. Nah, di situ diajarkan kita nggak boleh mencuri. Kita main sewajarnya aja, kita nggak boleh mencuri lore. Lore itu kayak semacam karakter besar, gede, kuda gitu loh. Nah, itu dalam satu game itu karakter gitu. Nah, jadi nggak boleh gitu loh, maksudnya mencuri. Nah, yang ketiga ada lagi, nggak boleh namanya ini apa namanya tuh, jadi lupa kan gara-gara dia nih. Ketawa loh. Ya udah, yang ketiga tuh ini apa, kita nggak boleh namanya sombong di game. Karena nih ada nih beberapa pro player yang dia tuh ketika main udah ngekill banyak, ngebunuh musuh banyak, sampai dia bisa sampai ngabisin 30 kill, 40 kill, dia sombong. Dia maju sendiri sampai base lawan. Sampai nih, saking dia pengennya sendiri, teman-temannya tahu nggak kemana? Teman-temannya cuma di base, cuma ngediem, ngeliatin dia main doang. Kan nggak boleh sombong, nggak boleh. Aku banget. Kalau Ustadz sendiri tipe pemain saya sendiri ini, saya tuh adalah pemain tipe yang sangat mengerti tentang teman, setia sama teman itu. Jadi saya tuh suka main role kalau di dalam satu game itu namanya tuh role ini penebe itu kayak misalnya ada teman-teman yang ditembak-tembakin atau yang dipukulin, nah saya kena pukul. Role-nya ya, iya. Saya sangat bener-bener ini cinta banget sama teman-teman saya, jadi saya biarkan saya saja yang dipukulin. Berarti Ustadz sendiri sering salah dong kayak gitu ceritanya. Iya, matinya sampai 15 gitu loh, sampai 17 bahkan sampai tahu nggak, sampai 25 pernah, kalah juga pernah sampai 25. Ya udah ya, gimana lagi ya. Bukannya itu kalau misalnya kayak gitu bakal nurun itu levelnya. Gua pernah waktu itu ya. Ini pakai guanya enak kali ya. Iya, nggak apa-apa kayaknya. Jadi gua waktu itu pernah. Ya, gua waktu itu pernah lagi main game. Nah, temen gua itu udah gua tolong. Waktu mau ditolong, gua udah bilang nih, ayo kita serang gitu beberapa kali. Temen gue malah balik coba. Dia lari balik ke belakang. Habis itu apa coba? Malah dia ngisi darah. Ya udah, gue kan udah nyerang sendiri, mati sendiri di situ. Ya gimana ya? Gue udah mencoba untuk mengkode gitu. Ayo kita serang gitu. Kayak bahasa Islamnya, jihad, Allahu Akbar gitu. Malah mundur. Nah, ini kan nggak kompak. Ini Islam nggak mengajarkan seperti ini. Ini nggak boleh ini. Ini orang-orang ini tuh sebut orang pengecut. Kalau di Islam tuh orang-orang pengecut tuh harus dibunuh. Jadi ada di waktu itu perang zaman Nabi, dia tuh mundur dalam barisan Nabi. Nabi bilang, kenapa kamu mundur? Kalau misalnya kamu mundur tanpa alasan, ya udah kamu takut mati, dia layak dibunuh. Gitu, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini orang ini layak dibunuh, cuman sayangnya di game kita nggak bisa ngebunuh. Nah, tapi ada salah satu cara untuk bisa ngebunuh. Gue waktu itu pernah ngeprank dia. Jadi waktu itu gue bilang, kumpul sini. Ini ada musuh. Udah, akhirnya kumpul situ kan. Gue recall, musuhnya datang. Pas musuhnya datang, dia kan sendiri kan. Nah, pas sendiri, udah dia dikeroyok dia, buk, mati. Langsung, tahu nggak head command dia, woi, tanknya nggak bener cowok gini. Nah ya udah, gue gimana ya, gue bingung kan ya. Ya namanya juga gue juga pernah di prank sama lu, malah gue bilang ayo serang malah mundur, kan nggak enak kan gitu kan. Nah kurang lebihnya seperti itu. Kita udah sampai nih di penghujung acara, di penghujung podcast Ustadz ya. Ada nggak sih pesan dari Pak Ustadz untuk teman-teman viewers yang gamers gitu, untuk tetap bermain game dan tapi ibadahnya juga tetap dijalankan dengan Ini ya, dengerin baik-baik dan seksama. Saya bedakan antara orang yang dia berkarir dengan game dan juga saya bedakan dia yang emang sekedar suka sama game. Orang yang berkarir sama game, dengerin baik-baik.
ketika kalian berkarir atau bekerja untuk game, maksudnya untuk pekerjaan kalian untuk main game gitu, kerjakan dan lakukan itu karena taat, bukan karena kalian itu ingin berorientasi pada uang. Uang tuh iya pasti, tapi bukan berarti kita lupain akhirat. Obsesi kita tetap akhirat, akan tetapi yang kita inginkan adalah ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat yang pernah dikatakan pada keluarga Nabi Daud, "I'malu ana Dawuda syukra." Kerjakanlah penuh dengan rasa bersyukur. Jadi, lakukanlah apa yang udah berkarir nih, tetap bersyukur dan obsesikan kalian kepada akhirat. Karena apa? Ketika kalian ngejar dunia itu ibarat seperti apa? Ibarat kalian ngejar bayangan kalian. Coba kalian ngejar bayangan. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah, itu sebenarnya seperti itu. Nah, buat kalian yang suka ngegame, suka aja have fun game. Ingat nih, dahulu tuh ada seorang filsuf dari barat. Dia menganalogikan bahwasanya ketika kalian main game tuh ibarat kalian menaruh satu pensil di atas satu pensil lainnya. Jadi ini pensil di atas pensil lain, artinya apa? Kalian pasti akan jatuh rapuh dan kalian nggak bakal punya masa depan yang lebih baik dan cerah. Maksudnya yang game doang ya segera kerja, cari kerjaan, jadiin game itu karir atau sekedar hobi aja, nggak perlu berlarut-larut gitu. Dan juga yang paling penting jaga kesehatan gitu aja. Tetap semangat yang berkarir, tetap produktif buat orang yang hanya sekedar main game. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ada nggak quotes of the day gitu untuk gamers adalah tarian para bangsa untuk Indonesia. Kok gitu sih? Jangan touching. Oh maaf ya, nggak boleh touching ternyata di sini. Physical distancing. Nggak ada sih, paling cuma nasihat aja. Mungkin nasihat yang disampaikan oleh Ustadz saya untuk para gamers sudah sangat bagus ya teman-teman. Jadi jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan jadikan game suatu kecanduan gitu. Jangan jadikan game kecanduan untuk kalian. Terima kasih untuk Ustadz Fayat yang sudah sama-sama datang ke podcast kami. Jangan kapok ya Ustadz Fayat ya untuk kapok datang. sih. Jangan kapok dong jangan Ustadz kapok Fayat, ya, nggak boleh. Karena kan ini kita berbagi ilmu, berbagi nasihat untuk teman-teman kita semua nih. Nah, untuk para viewers, kita akan bertemu lagi, kita akan berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk menonton terus acara kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, bye-bye.